Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Putri Septianingsih SPD. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dimensi 3. Ya, sebelumnya kompetensi dasar pada pembelajaran ini 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, untuk keterampilannya 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang biografi Euclid. Nah, siapa sih Euclid? Jadi Euclid ini merupakan seorang ilmuwan yang hidup pada 300 tahun sebelum Masehi di Alexandria dan sering disebut juga dengan Bapak Geometri. Nah, dalam bukunya The Element, ia menyatakan 5 postulat menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Nah, pasti bertanya-tanya, apa sih postulat itu? Nah, jadi postulat itu ialah suatu pernyataan yang kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Postulat dan teorema yang beliau ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang hingga kini masih kita gunakan. Nah, Euclid ini juga menulis 13 buah judul buku tentang geometri. Nah, Euclid mengungkapkan bahwa 1 titik adalah 0 dimensi, 2 garis adalah 1 dimensi yaitu garis itu sendiri, 3 persegi dan bangun datar lainnya adalah 2 dimensi yaitu panjang dan lebar. Nah, yang keempat, bangun ruang adalah 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, yang kelima, tidak ada bangun geometri 4 dimensi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ya, nih kita lihat di gambar ada ya orang sedang membuat rumah, lebih tepatnya membuat kuda-kuda rumah ya. Sebelahnya kita lihat ada gambar nih, gambar kuda-kuda rumah. Jadi situ tertulis Gording 6/12, 8/12, itu artinya 6 itu lebar dan 12 itu tingginya. Nah, jadi untuk membuat rancangan biaya atau RAB pembuatan kuda-kuda rumah bisa kita menggunakan konsep dimensi 3 yang kita pelajari ini. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari juga ya, kita bisa lihat ada kardus yang berbentuk kubus, terus ada toples berbentuk dengan balok, ada apa? Ya, tenda berbentuk limas. Oke, kita lihat di sini materi jarak titik ke titik. Misal ada titik A, ya. Terus ada titik lagi B ke titik B. Nah, bagaimana menghitung jaraknya? Nah, kita lihat di bawahnya ada titik A dengan titik B. Nah, jadi panjang garis sama dengan jarak. Nah, itu panjang garis AB berarti ya. Kita lihat lagi ada titik A dengan titik C. Nah, bagaimana mencarinya? Dibuat garis bantu ya. Jadi kalau seperti itu dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah, lebih di sebelahnya ada gambar kubus ya. Nah, di situ kita perhatikan titik A ke titik B sama dengan panjang garis AB. Itu dia bisa dilihat. Terus titik B ke C sama dengan panjang garis BC. Ya, titik A ke titik C sama dengan panjang garis AC. Nah, itu jadi kalau digabungin semuanya menjadi segitiga ABC atau segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kita bicara tentang segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat nggak tentang teorema Pythagoras ya? Nih, mudah-mudahan masih ingat ya. Nih, AC kuadrat sama dengan
AB kuadrat plus BC kuadrat, atau AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Nih. Contoh soal, ya, contoh soal 1, diketahui panjang kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2 cm. Berapakah jarak titik B ke titik D? Nah, kita lihat titik B ke titik D. Jadi tuh kalau kita lihat segitiga jadinya ya, ABD. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 atau 4 plus 4 ya, sama dengan 8 ya. Jadi BD aja, tadi kan BD kuadrat, sekarang BD aja itu sama dengan akar 8. Akar 8 berapa? Jadi BD sama dengan 2 akar 2 cm. Oke. Nah, contoh soal kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2 cm. Berapakah jarak titik B ke titik H? Nih, titik B ke titik H. Nah, dijawab ya. BH kuadrat sama dengan BD kuadrat plus DH kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 8 plus 4 ya. Karena 2 akar 2 kuadrat itu 8 plus 2 pangkat 2 itu 4. Jadi sama dengan 12. BH aja 2 akar 3. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang dimensi 3, lebih tepatnya dari titik ke titik. Nah, mudah-mudahan dapat membantu terutama siswaku sekalian yang kelas 12 MIPA atau 12 SOS. Ya, video ini semoga bisa menambah ilmu pengetahuan serta mempelajarinya. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.